Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga anak-anak SMP Negeri 2 Jogorogo yang ada di rumah tetap sehat, tetap semangat. Ya. Kita meskipun belajar daring, ya, kita tetap semangat. Ya, tunjukkan bahwa kalian mampu, kalian bisa. Ya, semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kali ini kita akan belajar cara belajar yang efektif. Nah, di sini ada slide yang telah saya buat ya. Itu cara belajar efektif ya. Di masa yang pandemi kali ini kita harus bisa belajar yang efektif, yang efisien ya. Yang nanti hasilnya bisa memuaskan, gitu. Harapannya seperti itu ya. Sebentar, ini adalah slide ya. Oke, kelihatan anak-anak? Oke, sebentar, panas silo, saya tak tutupnya pintunya sebentar ya. Oke, kelihatan anak-anak ya. Nah, cara belajar efektif ya, ini menggunakan pendekatan yang metacognition atau metakognitif ya. Nah, ini adalah gambaran kita belajar ya sampai tertidur seperti ini ya. Ini gambarnya adalah belajar kecapean hingga tertidur. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien ya. Nah, apa itu belajar efektif ya? Belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan ya, terjadwal dengan baik ya. Jadi di masa pandemi ini kalian harus membuat jadwal yang teratur dan harus dilaksanakan ya. Belajarnya harus terjadwal dengan baik. Nah, tidak memakan ya banyak waktu. Jadi belajarnya sedikit tapi hasilnya memuaskan ya. Nah, ini hasilnya yang maksimal. Nah, mengapa siswa perlu memiliki sikap ya belajar efektif dan efisien? Nah, jawabannya adalah keberhasilan. Jadi kalau kita belajarnya efektif dan efisien, maka hasil yang didapatkan akan maksimal ya. Oke, ada kesempurnaan ya. Nah, ini ada yang kedip-kedip. Nah, apa ini? Nah, mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Ya, karena dalam bekerja otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita ya, kondisi atau keadaan kita ya. Nah, kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal ya. Jadi kita harus happy ya. Nah, kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal ya, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita ya. Jadi tidak bisa disimpan. Jadi kalau kita sudah capek ya, meskipun dijelaskan bagaimana, tidak akan tersimpan di memori kita ya. Nah, akibatnya ya, informasi yang pernah kita terima ya tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkan. Artinya apa? Jadi misalnya kalian sudah belajar banyak, sudah capek, gak tersimpan di memori kita, waktu ulangan blank apa ya? Nah, yang kita pelajari dulu hilang semua ya gitu. Nah, ini ada beberapa anak ayam yang nah, ingat ya, ini ingat ya. Ya, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak efisien atau tidak bermanfaat buat kita. Artinya apa?
Jadi kalau kita belajarnya sudah mau ulangan saja, itu tidak efektif. Maka kita dalam ulangan waktunya mungkin hanya 1 minggu, itu terdiri dari beberapa pelajaran. Kalau kita belajar hanya semalam, akhirnya kecapean, ya, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari tidak tersimpan di memori kita. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar yang efektif? Ada beberapa, ya. Perhatikan dirimu, ya. Bagaimana emosimu, ya. Nah, emosi itu ada emosi positif dan emosi negatif. Nah, ini emosi positif, ya. Nah, emosi positif itu akan membawa kekuatan otak kita, ya. Emosi positif membawa kekuatan otak kita. Selanjutnya dari kekuatan otak, ya, akan membuahkan keberhasilan, ya. Kalau kita sudah semangat, ya, terus bisa dicerna di otak kita, maka akan berhasil, ya. Kalau sudah berhasil, maka yang didapat adalah kehormatan diri. Kehormatan diri itu apa? Jadi misalnya kalian belajarnya efektif, efisien, hasilnya bagus, bisa dapat ranking 1, 2, atau 3. Nah, maka orang akan melihat, oh si Fulan itu anaknya rajin. Nah, maka derajat kita atau kehormatan kita akan terangkat dengan sendirinya, ya. Nah, sekarang masih perhatikan diri kalian atau perhatikan dirimu, ya. Ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya. Maka jangan malu-malu untuk bertanya, ya. Bertanya, apa manfaat bagiku, atau bisa disingkat AMBK, AMK, ya. A itu adalah apa, M itu manfaat, B adalah bagi, K adalah ku. Apa manfaat bagiku? Nah, ini ada yang kedip-kedip, ya. Nah, masih perhatikan dirimu, ya, perhatikan diri kita, ya. Nah, temukan gaya belajarmu, ya. Gaya belajarnya yang bagaimana? Mungkin si A senangannya belajar di luar ruangan, atau di bawah pohon, atau di pinggir sungai. Oh, si B belajarnya biasanya sambil tidur. Oh, si C biasa sambil dengarkan musik. Nah, itu adalah temukan gaya belajarmu yang bagaimana, yang menyenangkan, ya. Nah, berikutnya adalah, apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Nah, apakah kamu berbicara dengan cepat? Nah, apakah kamu lebih suka memilih peta daripada mendengarkan penjelasan? Ya, karena ada orang tuh yang suka hanya melihat. Dengan melihat itu dia bisa mencerna. Tapi ada juga yang harus mendengarkan. Jadi kalau nggak dengarkan, ya, meski nggak perhatikan tapi dengarkan, dia otaknya bisa merekam. Oke, ya, lanjutnya ini adalah visual. Nah, masih temukan gaya belajarmu. Nah, apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Ya. Nah, apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Ya. Masih temukan gaya belajarmu, ya. Nah, gaya belajarmu, ya. Nah, ini masih, apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Ya. Berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan. Ya, berikutnya,
Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Artinya waktu diskusi, waktu ngobrol dengan teman, waktu ngobrol dengan siapapun, itu lebih menggunakan gaya bahasa atau gerakan-gerakan ya. Jadi mungkin anggota badannya atau tangan atau kaki yang sering digerakkan ketika kita berbicara. Nah, berikutnya adalah apa kamu merasa sulit untuk duduk diam? Nah, kan ada mungkin teman kalian waktu di selalu muter saja, nggak bisa diam. Main ke teman sana, main ke sini, ya, lari lagi ke sana, jadi nggak bisa diam, ya, sulit untuk duduk, ya. Nah, berikutnya adalah kinestetik, ya, kinestetik. Nah, ini kinestetik. Perhatikan dirimu, ya, masih semuanya perhatikan dirimu terus, ya, perhatikan diri kita, ya. Bagaimana kemampuan belajar kita, ya. Kita introspeksi bagaimana belajar kita, apakah sudah baik atau belum, ya. Kita introspeksi dulu, ya. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Mungkin 1 jam, 2 jam, atau 30 menit, atau 15 menit, ya. Kita tentukan, ya, waktunya berapa lama untuk belajar, ya. Nah, kalau tadi perhatikan dirimu, sekarang adalah perhatikan lingkungan, ya, perhatikan lingkungan. Nah, kalau waktu belajar, pilihlah tempat yang menurut kamu nyaman, seperti yang telah saya sampaikan di atas tadi, ya. Mungkin belajarnya bisa di bawah pohon, ada sambil dengarkan musik, sambil tiduran, ya, atau di pinggir sungai, atau bahkan di sungai, ya, duduk di batu besar di sungai. Mungkin itu tempat yang menyenangkan, ya, nyaman. Nah, itu bisa digunakan. Oke. Nah, ada juga, ya, yang gunakan musik, ya, gunakan musik. Jadi kalau tidak mendengarkan musik, belajar itu tidak bisa tersimpan di otak. Ada juga yang seperti itu, ya. Nah, maka kalau yang biasanya dengarkan musik, kayak belajar sambil dengarkan musik, maka kalau tanpa musik itu denyut nadinya atau tekanan darah akan meningkat, ya. Nah, gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang, jadi tidak bisa konsentrasi. Kalau yang hobinya musik, belajar tidak pakai musik, maka akan seperti itu. Nah, maka jadi yang tidak pakai musik, yang gaya belajarnya suka dengarkan musik, tidak pakai musik, maka sulit untuk konsentrasi, tidak konsen, ya, sehingga tidak maksimal hasil belajarnya. Oke. Nah, kalau yang suka musik, ya, gaya belajar dengan musik, kalau dengarkan musik, maka denyut nadinya atau tekan darahnya akan menurun, gelombang otaknya akan melambat, otot-otot akan rileks, jadi santai, bisa santai. Oke, ya, selanjutnya, maka, nah, kalau sudah denyut nadinya atau tekan darahnya sudah stabil, gelombang otaknya bisa melambat, otot-ototnya rileks, maka bisa dapat konsentrasi ke belajarnya sehingga hasilnya bisa maksimal. Oke, ya. Selanjutnya adalah teknik apa yang kita gunakan waktu belajar, ya. Ada beberapa teknik belajar yang bisa kita gunakan, ya. Ada yang suka mencatat bebas, ya. Ada juga yang pakai peta pikiran, ya. Nah, teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membentuk kesan, ya, ya, untuk kesan, ya, kesan. Nah, otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk
gambar, bentuk-bentuk dan suara ya. Jadi otak kita itu bisa membuat bentuk dalam gambar maupun pesan suara ya yang bisa direkam di otak kita. Nah, selanjutnya adalah teknik peta pikiran sangat efektif ya, peta pikiran sangat efektif ya. Berikutnya contoh peta pikiran. Nah, ini contoh peta pikiran. Nah, ini pra belajar atau sebelum belajar ya. Pra belajar itu harus ada ya. Ini adalah peta sukses belajar, ada pra belajar, ada pasca belajar, ada proses belajar, ada doa ya. Itu saling berkaitan. Nah, sekarang sebelum atau pra belajar, sebelum belajar itu harus ada motivasi. Gaya belajarnya bagaimana? Senam otak. Nah, gaya belajar itu seperti telah disebutkan di atas adalah bisa menggunakan visual, audio tutorial, kinestesia. Nah, berikutnya adalah pasca belajar ya, setelah belajar. Pasca belajar itu ada teknik memori, ada senam otak kita biar rileks. Review, jadi mengingat kembali ya, mereview apa yang telah didapatkan. Jangan lupa dalam belajar kita harus ada jeda atau break atau istirahat ya. Tidak terus dari pagi hingga sore atau sore hingga pagi lagi belajar terus. Harus ada break ya. Mungkin sambil minum jus, bisa minum teh untuk menyegarkan biar otak kita tidak jenuh ya, biar fresh lagi. Nah, berikutnya adalah kalau tadi sudah pra dan setelah, tadi adalah prosesnya, proses belajar ya. Proses belajar ini adalah guna tekniknya, bisa kita mencatat atau mendengarkan atau yang lainnya. Kemudian adalah posisi duduk kita ya, posisinya bagaimana ya, biar kita nyaman, maka itu juga harus diperhatikan ya, posisi duduk ya, duduknya harus rileks, santai ya. Yang tidak kalah ya pentingnya adalah doa. Kuncinya di sini ya, doa ya. Jadi sebelum belajar dan setelah belajar jangan lupa kita untuk berdoa ya, berdoa. Nah, apa yang perlu diperhatikan adalah dalam belajar yang efektif kita harus lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Jadi otaknya biar rileks, bagaimana? Mungkin dengan menggelengkan kepala gini atau bagaimana ya sesuai dengan seleranya masing-masing ya, sesuai dengan. Nah, berikutnya adalah cari sumber belajar yang lain ya. Nah, sekarang di masa pandemi ini cara belajarnya banyak ya, sebelumnya juga banyak, cuman jarang yang menggunakan. Nah, sekarang banyak yang menggunakan ya sumber belajar dari online atau dari internet. Nah, jadi kalian nanti bisa browsing tentang materi pelajaran di SMP kelas 7 ya, materinya apa saja bisa dipelajari di ya internet ya. Juga buku paket yang telah kalian terima dibuka-buka ya. Oh, kalau di internet seperti ini lebih ringkas. Oh, saya berarti belajarnya suka online saja, lihat di internet. Atau juga baca buku saja, boleh saja, terserah mana yang kalian sukai. Nah, dan jangan lupa baca buku penunjang lain ya, mungkin dari majalah atau apa ya atau koran. Mungkin kalau sekarang koran juga sudah online, jadi baca koran tidak harus beli koran kayak zaman dahulu, kita langganan koran tiap pagi dikirim oleh pengantarnya. Nah, sekarang kita baca koran
bisa online juga ya, tidak harus berlangganan seperti dulu. Nah, mungkin sekali waktu kita bisa pergi ke perpustakaan ya, lihat-lihat di perpustakaan, baca-baca ya. Nah, itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan jadwal belajar yang efektif. Nah, perhatikan jadwal belajar yang efektif. Kita harus buat jadwal ya. Kalau ingin hasilnya maksimal, kita harus buat jadwal. Nah, yang pertama adalah perhatikan waktumu. Jadi waktu lenggangnya yang mana ya. Jangan lupa ya, perhatikan waktu. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu ya. Jadi misalkan jadwalkan belajar 15 menit, bagaimana 15 menit itu bisa fokus ya untuk belajar sehingga bisa hasilnya maksimal. Nah, yang berikutnya adalah kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia. Jadi waktu untuk belajar dengan waktu untuk yang terbuang sia-sia kira-kira banyak mana. Nah, itu kalian sendiri yang bisa jawab ya. Nah, berikutnya adalah kapan kamu dapat belajar dengan baik ya. Jadi waktu belajar yang baik yang bagaimana? Karena ada anak itu kalau belajarnya sukanya pagi ya, setelah sholat tahajud dilanjut belajar, sudah seperti itu ya. Kebetulan anak saya yang pertama itu cara belajar seperti itu. Jadi kalau sore tidak pernah belajar ya, sepulang sekolah tidak pernah belajar, jadi belajarnya pagi ya. Kalian juga bisa tentukan cara belajar kalian, mungkin setelah asar atau setelah maghrib atau setelah isya atau bahkan setelah sholat tahajud, terserah mau pilih yang mana, yang enak yang mana ya waktunya ya. Kalian harus jadwalkan. Maka kalau kalian menjalankan jadwal yang telah kalian buat, maka hasilnya akan luar biasa ya. Hasilnya akan luar biasa. Berikutnya adalah rencana jadwal belajar efektif. Jadi membuat jadwal itu juga harus direncanakan. Jadi beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Belajar terus juga tidak baik karena otak kita akan jenuh ya. Sekali waktu bermain ya, jangan lupa untuk makan ya, jangan lupa untuk istirahat tidur ya. Dengan tidur mungkin itu akan bangun tidur otak kita fresh lagi ya. Dengan bermain otak kita fresh lagi. Jadi main terus tidak baik, tidur terus juga tidak, belajar terus juga tidak baik. Maka kita harus membuat rencana jadwal yang efektif. Oke. Yang berikutnya, prioritaskan tugas-tugas ya. Mana dulu yang harus dikerjakan, mana dulu yang harus didahulukan ya. Harus membuat skala prioritas. Oh, ini bisa saya kerjakan nanti. Oh, ini harus saat ini. Oh, ini bisa nanti agak lama, atau oh ini bisa besok. Nah, itu harus dibuat skala prioritas ya, mana yang harus didahulukan. Nah, berikutnya adalah luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Jadi misalnya hari ini kita dapat materi apa ya, terus besok pada saat waktu materi yang sama atau pelajaran yang sama, kita bisa merefresh pelajaran yang kemarin ya, diingat-ingat dulu ya, untuk bertanya karena saat ini masanya adalah pandemik. Bertanyanya kita bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru lewat online atau orang tua atau siapapun, mungkin kakak-kakak kelas kalian juga bisa ditanya ya. Yang berikutnya adalah atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Nah, jadi diatur waktunya untuk mengulang atau untuk mereview itu diatur juga. Nah, ingatlah bahwa kemungkinan terbesar
untuk lupa itu selalu terjadi dalam waktu 24 jam tanpa di review. Jadi ada kemungkinan ya kalau tidak direview pelajaran hari ini ya 24 jam kemudian kita lupa, karena kita sebagai manusia biasa tidak akan luput dari lupa. Pasti semua orang mesti punya lupa ya, maka harus direview ya, diingat kembali, diulang kembali ya. Masih rencana jadwal belajar yang efektif. Nah, berikutnya adalah jadwalkan waktu 50 menit untuk sesi belajar ya. Ya, untuk sesi 50 menit saja atau 1 jam kurang 10 menit ya. Ya. Itu untuk belajar. Nah, berikutnya pilih tempat yang nyaman. Seperti yang telah saya sampaikan tadi adalah tidak terganggu konsentrasi kita untuk belajar. Jadi pilih tempat yang nyaman, karena sekarang kalian adalah belajar di rumah. Kalian bisa pilih tempat mungkin di kebun, mungkin di sawah ya, atau mungkin di sungai, nah atau mungkin di hutan ya. Kalau yang rumahnya dekat hutan bisa main-main sambil belajar di bawah pohon pinus ya, mungkin itu nyaman. Atau mungkin di pinggir sawah ya, bisa, silahkan di mana ya kamu bisa belajar dengan nyaman ya. Yang berikutnya adalah rencanakan juga adalah deadline atau batas waktu. Saya jam sekian harus selesai ya, selesai tidak selesai harus berhenti. Jadi mungkin kita jadwalkan 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit sudah berhenti ya, itu harus direncanakan juga deadline-nya atau batas waktunya juga. Oke, selanjutnya adalah jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, sore hari ya. Ya. Ini tidak harus ya, ini pagi, siang, sore. Nah, ini seperti yang telah saya sampaikan adalah pilih waktu yang kalian sukai. Kalau suka belajarnya pagi, suka belajar siang atau sore atau malam, terserah pilih yang mana ya, yang kalian rasa nyaman, rasa enak ya, itu kalian pilih. Oke, selanjutnya jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Nah, kalau tadi adalah harian, kali ini adalah mingguan. Dalam seminggu ini kita dapat materi apa saja. Nah, itu juga harus dibuat jadwal review. Nah, selanjutnya adalah hati-hati jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh jadwal yang telah kita buat sendiri. Maka jadwalnya harus seefisien mungkin ya. Jangan sampai melupakan untuk bantu orang tua ya, jangan sampai untuk melupakan bantu orang tua ya. Oke, selanjutnya adalah membuat rencana belajar yang efektif. Nah, adalah membuat jadwal belajar yang efektif. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kamu merencanakan. Nah, apakah kamu suka membaca, bercerita, menghafal? Nah, ini jawabnya adalah di kalian sendiri ya. Ini pertanyaannya adalah apakah kamu suka membaca, bercerita, menghafal. Nah, selanjutnya kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri ya. Suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Ya, teknik mencatat yang baik. Nah, berikutnya adalah kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar ya. Waktu untuk belajar yang kita butuhkan itu banyak atau sedikit. Nah, ya. Berikutnya adalah apakah kamu ya membaca sumber lain selain buku pelajaran? Nah, jadi apakah kalian
juga mungkin browsing-browsing tentang pelajaran selain buku paket yang telah kalian terima. Ya, berikutnya, apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Nah, ini jawabannya di anak-anak semua, ya. Ini sebelum membuat rencana belajar efektif, ini beberapa pertanyaan ini harus ada di dalam diri kalian, ya. Nah, kalau ini semua sudah kalian sudah bisa menjawabnya, buat rencana belajar yang efektif. Nah, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Nah, pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas atau merangkum pelajaran yang kalian pelajari? Nah, apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Ya, itu ya harus ada dalam diri kalian. Ya. Berikutnya, apakah kamu melakukan evaluasi? Nah, apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-teman? Ya. Apakah kamu harus mempercepat atau memperlambat? Apakah kamu mengandalkan satu sumber saja, misalnya buku paket saja atau dari internet saja? Nah, itu jawabnya di kalian, ya. Oke, selanjutnya adalah apakah kamu perlu mencari sumber lain? Nah, membuat rencana belajar, ya. Apakah kerjaan kamu benar? Apakah kamu bisa mengerjakan lebih baik? Apakah kamu disiplin dengan diri sendiri? Nah, itu tadi adalah cara belajar yang efektif, ya. Sekian, ya, ulasan tentang cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian di masa pandemi ini bisa belajar dengan efektif dan efisien sehingga bisa membuahkan hasil yang maksimal. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi, ya, mudah-mudahan kalian bisa menjawab sehingga bisa menerapkan jadwal belajar yang telah kalian buat sendiri, ya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.